Shalom adik-adik. Semua kasih semangat hari ini, amin. Sobat sukacita hari ini, amin. Hari ini kita kembali lagi sekolah minggu. Cici percaya semuanya semangat dan bersukacita. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara bersama Yesus. Tidak ada bersama Yesus. Yesus, ada jalan keluar. Kita percaya bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Nah, adik-adik, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau datang dulu sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Mari semuanya sama-sama kita mau belajar sembah Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan kami mau bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik yang bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami senang. Katakan Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di saat pagi hari ini. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih buat kasih-Mu, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu buat kebaikan-Mu, untuk kami semua. untuk kami Di semua. pagi hari ini Tuhan, Di pagi hari ini, kami Tuhan, rindu kami rindu mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Berkati setiap kami, Berkati setiap biar kami, firman-Mu biar firman-Mu yang kami dengar hari ini dengar hari dan ini, memberkati hidup kami, memberkati hidup dan kami kami, menjadi kami menjadi pelaku firman-Mu ya firman-Mu Tuhan. ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Hanya di Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama kami Tuhan telah Yesus, berdoa. kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Semuanya sikapnya yang baik, jangan sambil tiduran. Kita mau dengerin firman sungguh-sungguh supaya kita mengerti. Oke? Oke. Nah, hari ini firman Tuhannya tentang tanggung jawab dari Tuhan. Apa sih tanggung jawab itu? Ada yang tahu artinya? Oke. Nah, tanggung jawab itu artinya
artinya kalau kita diberikan tugas atau tugas ya kayak kalau diberikan tugas sesuatu apapun itu dari manapun, dari sekolah, dari rumah atau dimanapun, kita harus mengerjakannya, menyelesaikannya tepat waktu, tidak mengeluh, tidak lalai, ya. Ya, benar. Nah, sebelum itu kalau mau mengerti lebih jauh, kita mau baca dulu. Semuanya buka Alkitabnya ya. Oke. Buka Alkitabnya, kita mau baca dulu di 1 Raja-Raja. Perjanjian apa? Perjanjian Lama. 1 Raja-Raja pasal 6. Ya. Kita baca dari ayat 1 sampai 13. Oke? Oke, kita baca. Nanti bacanya bersuara, baca Alkitabnya bersuara supaya mengerti ya. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Zif, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Nah, di ayat yang kedua, rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Ayat 3. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Oke, ayat keempat, dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat badainya. Kelima, pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikan kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Oke, ayat yang ke-6 perhatikan baik-baik. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab ini telah dibuat ini ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilubangi. 7. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Oke, ayat ke-8 perhatikan baik-baik. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilih ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. 9. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. 10. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, dan maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. 11 ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Oke, ayat 13, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menempati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Ayat 13 terakhir, baca yang keras, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Amin. Amin. Oke, nah adik-adik di hari ini firman Tuhan berbicara tentang tanggung jawab yang dari Tuhan. Tadi Kak Elsa udah menceritakan bahwa tanggung jawab itu Tuhan, berarti kita tidak lalai, berarti kita tidak mundur-mundur waktu untuk mengerjakan tugas kita. Contohnya kalau ada tugas sekolah, kita harus bertanggung jawab untuk mengerjakan dan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Nah, di sini ada tanggung jawab dari Tuhan yang diterima oleh Raja siapa? Salomo. Nah, Raja Salomo dia menerima sebuah tanggung jawab dari Tuhan. Tentu tanggung jawab ini ada tanggung jawab yang sangat berat, tapi Salomo dia melakukannya seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Coba perhatikan di ayat yang kedua tadi berbicara bahwa di mana rumah itu didirikan Salomo 6 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta panjangnya, seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
Tuhan. Tidak ada satu pun yang dia abaikan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diarahkan Tuhan, bagaimana bangunan itu dibangun. Dia melakukan seturut apa yang Tuhan perintahkan kepada Salomo. Nah, di sini sangat menarik bahwa Salomo ketika dia menerima perintah dari Tuhan, dia mau melakukan meskipun itu sulit. Nah, mungkin adik-adik pernah mendapatkan sebuah tanggung jawab tugas dari sekolah itu sulit, tapi adik-adik mau mengerjakannya. Nah, di sini sama juga dengan Salomo. Salomo tanggung jawab yang sangat berat, tetapi dia melakukannya karena dia taat kepada Tuhan, dan dia melakukan tanggung jawab itu karena dia melayani Tuhan. Nah, di sini adik-adik saya mau katakan bahwa tanggung jawab juga itu berbicara tentang sebuah janji. Nah, kalau adik-adik perhatikan di ayatnya yang ke berapa tadi, di ayat yang ke di sini di ayat yang ke-12 bahwa berbicara di sini bahwa mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturan dan mengikuti segala perintah dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menempati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayah. Ayat ini berbicara juga tentang janji itu, penggenapan janji itu Tuhan. Dan Allah juga senantiasa berjanji kepada Daud ayah Salomo bahwa dia akan melakukan suatu perkara yang besar, dan keturunannya Tuhan juga akan memberkati, bahkan Tuhan juga akan melakukan suatu hal yang besar. Nah, di sini tergenapilah dalam kehidupan Salomo, di mana Salomo dipakai Tuhan, dan Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab. Tuhan mempercayakan kepada Salomo untuk mendirikan sebuah bait, sebuah rumah bagi Tuhan. Nah, bait suci itu berbicara tentang kediaman Allah, di mana Allah berdiam, di mana Allah bertata, dan juga di mana juga di dalamnya orang-orang percaya kepada Tuhan, mereka bersekutu, mereka memuji dan menyembah nama Tuhan, mereka mempersembahkan korban. Mungkin mereka pada saat itu ada yang berdosa, mereka meminta pengampunan, dan mereka harus mempersembahkan korban di pelataran bait suci, di tempat di persembahan pada waktu itu. Nah, di sini adik-adik menarik sekali. Tuhan memperingatkan kepada Salomo. Tuhan ada peringatan, ketika tanggung jawab itu diberikan, tapi disertai juga dengan sebuah peringatan, diingatkan. Di sini, jika engkau menuruti segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang, berarti ada sebuah peringatan. Ada sebuah tanggung jawab diberikan. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus taat, kamu harus nurut, kamu harus ikuti apa yang aku perintahkan, kata Tuhan kepada Salomo. Sama juga ketika guru-guru sekolah adik-adik memberikan sebuah tugas. Nah, jangan nyontek, jangan copy paste, kerjakan sendiri. Nah, kalau nyontek apa konsekuensinya? Pasti dapat nilai rendah atau nol. Pasti dihukum. Tapi di sini Salomo dia mengerjakan tugasnya, tanggung jawab yang diterima daripada Tuhan dengan segenap hati, dan dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan atas hidupnya. Amin. Siapa yang mau ini jadi pasti kita mau jadi seperti Salomo. Nah, dan juga Salomo adalah orang yang paling berhikmat sejamannya, bahkan juga sesudah Salomo tidak ada yang sama seperti Salomo. Pintarnya sangat luar biasa. Dan Salomo dia seorang raja, ya Ci. Dia seorang raja atas bangsa Israel, dan dipercayakan tuh untuk memimpin bangsa Israel. Dan pada saat itu juga salah satu raja atau bangsa Israel, Tuhan pilih dia, Tuhan tetapkan dia. Salomo juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Salomo juga orang yang takut akan Tuhan. Akhirnya Tuhan pilih dia untuk mendirikan bait suci, di mana umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Dan bait suci juga adalah tempat di mana tabut perjanjian disimpan di dalamnya. Nah, di tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Kalau tabut perjanjian ada di tempat itu, maka Tuhan hadir di dalam bait suci. Di mana tabut perjanjian itu ada, berarti di situ Tuhan ada. Nah, ketika bait suci itu tidak ada di situ, maka mereka akan kalah melawan musuh-musuh mereka. Tabut perjanjian itu adalah sebuah lambang kehadiran Allah, lambang penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Nah, sama juga dalam sekarang ini, hidup kita adalah bait suci. Firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait suci, di mana Tuhan bertata dan berdiam di dalamnya. Amin. Nah, satu hal yang paling utama yang ditekankan di sini oleh Tuhan, yang diperingatkan kepada semua adalah, jika engkau menuruti segala ketetapanku, berarti tidak melanggar perintah Tuhan. Berarti tidak melanggar perintah Tuhan, berarti tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan
Mau. Tuhan perintahkan jangan mencuri, berarti tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri. Tuhan perintahkan supaya kita jangan membunuh, berarti jangan membunuh. Tuhan perintahkan berarti supaya kita tidak menyembah Allah lain, berarti kita harus teruti semuanya. Karena Tuhan menginginkan kita hanya bersekutu kepada Tuhan Yesus. Nah, di hari ini yang terakhir saya mau katakan bahwa apa sudah katakan tadi bahwa aku akan menepati janjiku kepadamu. Berarti ini janji Tuhan, bahwa janji Tuhan akan terus memberkati, ada berkat yang melimpah, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya. Amin. Amin. Oke, mungkin dari Cici ada yang mau ditambahkan, silakan. Nah, adik-adik di sini mulai hari ini kita sama-sama belajar yang Kak bilang tadi, apapun tugasnya yang sekarang adik-adik kerjakan, tugas sekarang kan masih sekolah online, nggak dilihat sama guru, tapi harus tetap tanggung jawab buat kerjainnya dengan benar, teliti, tepat waktu, oke? Oke. Nah, sama juga tugas dari orang tua, pekerjaan rumah ya kan, bantu mama segala macam. Kita harus kerjanya dengan sepenuh hati, nggak boleh mengeluh. Oke. Nah, satu hal yang saya mau tambahkan bahwa Tuhan juga sudah memberikan kita anugerah keselamatan dalam hidup kita. Amin. Tuhan sudah percayakan, Tuhan sudah memberikan cuma-cuma keselamatan atas hidup kita, dan kita Tuhan juga memberikan sebuah tanggung jawab supaya kita menjaga keselamatan daripada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh untuk mengikuti perintah Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh untuk melakukan segala sesuatu yang kita perbuat buat Tuhan, mungkin ibadah sekolah minggu, komsel dan sebagainya. Kita harus setia beribadah kepada Tuhan, dan kita melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa adik-adik semua akan diberkati oleh Tuhan, adik-adik semua akan dituntun, disertai, bahkan adik-adik ke depannya akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa atas Tangerang ini. Amin. Amin. Oke. Ya, ayo sekarang kita berdoa ya Kak. Udah semuanya Cici percaya semuanya paham, semuanya bisa mengerti firman Tuhan, dan mulai hari ini bisa berubah. Yang tadinya males-males, yang tadinya ngerjain tugasnya asal-asalan, mulai hari ini udah mulai berubah. Oke, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, semuanya sikapnya yang baik. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati kami untuk sekolah kami, untuk keluarga kami, dan kami ingin berubah menjadi anak yang baik, mengerjakan setiap tugas kami dengan benar dan sesuai dengan firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya katakan amin. Oke, sampai jumpa di minggu yang akan datang. God bless you.